Sutra Teratai yang menakjubkan. Bab 1 Pendahuluan. Sinvasyang Sutra Teratai episode 37. Jangan biarkan pikiran bodoh membuka semua pintu kebocoran. Tujuan mempelajari ajaran Buddha adalah untuk mencapai kebudahan. Dalam proses belajar ajaran Buddha dan mencapai kebudahan, harus mengubah pikiran makhluk awam, baru bisa mendekati tingkatan Buddha. Jadi Buddha, hati Buddha dipenuhi maha kewelas asihan, batin Buddha murni, bagaikan cermin yang jernih. Para hadirin sekalian, apakah hati kita senantiasa dipenuhi dengan maha kewelas asihan? Melihat semua makhluk sebagai anak-anak sendiri, semua orang di dunia sebagai satu keluarga. Apakah kita memiliki hati mengasihi seperti itu? Biasanya, cermin batin kita apakah senantiasa kita bersihkan? Apakah kita masih memiliki kerisauan yang halus bagaikan debu yang belum kita bersihkan? Para hadirin sekalian, belajar ajaran Buddha harus senantiasa membersihkan cermin batin kita. Pada dasarnya, kita mempunyai cermin batin, hanya saja debu yang halus, debu yang terus-menerus menutupinya selapis demi selapis, sehingga cermin batin kita menjadi kabur. Membina diri berarti sedang membersihkan cermin batin kita. Kembali pada sifat hakiki yang setara dengan Buddha. Oleh karena itu, dalam Sutra Teratai, Buddha berharap untuk menunjukkan supaya kita dapat memahami dan memasuki, melepaskan ajaran terampil dari kendaraan kecil, mengubah hati kita, menghadap ke jalan kebenaran dari kendaraan besar. Itu sebabnya dia membabarkan Sutra Teratai. Demikianlah yang kudengar pada suatu ketika Buddha sedang berdiam pada Raja Gaha di puncak Burung Masar beserta rombongan biksu agung sejumlah 12.000 orang. Semuanya adalah arahat yang telah melenyapkan segala kebocoran dan tiada lagi kerisauan. Mereka telah memperoleh manfaat bagi diri sendiri, memutuskan segala ikatan dari keberadaan dan batin memperoleh keleluasaan. Sutra Teratai bab 1 Pendahuluan. Di dalam Sutra Teratai, awalnya dimulai dengan menggambarkan berapa orang yang akan datang mendengarkan sutra. Jadi, dimulai dari demikianlah yang kudengar, sampai dengan gambaran orang yang datang, yakni rombongan biksu agung sejumlah 12.000 orang, yang semuanya berkumpul di tempat itu. Semuanya adalah arahat yang telah melenyapkan segala kebocoran dan tiada lagi kerisauan. Orang-orang ini berlatih diri, bertekad kuat untuk pembinaan diri, dapat mendengarkan dan membabarkan dharma. Setiap sabda dharma masuk ke dalam hati mereka. Jadi, tidak hanya dharma masuk ke dalam hati mereka, tetapi juga mempraktekannya dalam kehidupan mereka. Oleh karena itu, mereka telah melenyapkan segala kebocoran dan tiada lagi kerisauan. Tidak ada kerisauan yang lain, hanya memiliki satu hati dan satu tekad. Sesungguhnya kerisauan adalah hal yang paling mengganggu, menyusahkan orang. Urusan duniawi pada dasarnya sangat sederhana, dan pikiran manusia pada dasarnya juga sangat murni. Tetapi karena adanya kerisauan, sehingga membuat dunia menjadi rumit. Ketika dunia memiliki kerumitan, maka penderitaan mulai muncul. Dimulai dari sikap atau kondisi batin individu, lalu mempengaruhi keluarga. Ketidakharmonisan di dalam keluarga, kemudian meluas ke masyarakat secara keseluruhan. Di dalam masyarakat, ketika pikiran manusia menjadi gelisah dan tidak polos atau sederhana, maka berubah menjadi bencana yang disebabkan oleh manusia sendiri. Orang-orang bisa saja terlibat konflik dan perselisihan satu sama lain.
atau di dalam hati setiap orang dipenuhi oleh keserakahan, kebencian, kebodohan, keangkuhan, keraguan. Kemudian mulai meluas dan bergejolak di dunia ini, lalu berubah menjadi gelombang kerisauan tanpa henti yang benar-benar menyebabkan banyak bencana. Keserakahan, kebencian, kebodohan, keangkuhan, keraguan. Kata kebodohan berada di tengah, karena kebodohan juga berarti kegelapan batin. Kebodohan berarti tidak memahami prinsip kebenaran dengan jelas. Kebodohan juga berarti hidup dalam kekeliruan dan menjadi bingung dan bimbang. Oleh karena itu, satu kata kebodohan ini dapat membuat hati kita menjadi sepenuhnya bingung dan bimbang, hingga tidak bisa membedakan benar dan salah, serta tidak memahami prinsip kebenaran. Secara alami, kita pun mudah dipengaruhi oleh berbagai hal di dalam masyarakat di dunia ini, menarik kita keluar dan hidup dalam keadaan bingung dan tersesat. Berawal dari nafsu keserakahan yang tanpa batas, sungguh sangat serakah. Seringkali ada pepatah mengatakan, seandainya kamu mendapatkan satu, kamu akan mengatakan yang 9. Seandainya kamu mendapatkan satu, kamu akan mengatakan yang 9 saya belum mendapatkannya. Batin seperti ini harus terus mengejar mulai dari yang kecil hingga ke yang besar. Satu kata keserakahan membuat kita sangat menderita, dan dalam kehidupan sehari-hari menyebabkan penderitaan tak tertahankan, dan bahkan kita kehilangan apa yang telah diperoleh, memperoleh dan kehilangan. Kerisauan dalam kehidupan muncul karena memperoleh dan kehilangan. Apa yang terjadi setelah kehilangan? Kebencian. Jika kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, kita akan benci. Atau kita mendapatkan apa yang kita inginkan dan lalu kehilangannya, kita juga akan benci. Keserakahan dan kebencian berawal dari kebodohan. Jadi dikatakan, orang bodoh menciptakan karma buruk, membuka semua pintu kebocoran. Ketika kebodohan kita muncul, mereka yang bodoh dan terdelusi mulai menciptakan karma. Pelan-pelan mulai membuka pintu batin kita. Membuka ini tidak sama dengan yang ada di membuka, menunjukkan, memahami, memasuki. Ini adalah membuka gudang harta karun atau mestika di dalam batin kita. Kita semua memiliki 8 kesadaran. Bagi manusia awam disebut 8 kesadaran. 6 kesadaran pertama adalah mata, telinga, hidung, lidah, tubuh, dan pikiran. Inilah 6 kesadaran awal. Kesadaran batin kita mengikuti 5 kesadaran sebelumnya. Ketika mata melihat sesuatu lalu terjebak olehnya, telinga mendengar sesuatu lalu timbul kekotoran batin. Semua itu bermula dari kesadaran pikiran. Kesadaran ini sebenarnya hanya bersifat sementara. Di baliknya masih ada yang lebih berbahaya, yaitu kesadaran ketujuh. Kesadaran ketujuh ini setelah menerima dan membedakan dari hal dari kesadaran sebelumnya, mulai bekerja di dalam batin, terus-menerus menciptakan, merancang dan merencanakan. Ia berpikir, bagaimana aku bisa mendapatkannya, dengan cara apa, dengan metode apa. Inilah kesadaran ketujuh yang menjadi dalang di balik semua perbuatan. Saat kesadaran keenam berinteraksi dengan kondisi dari luar atau eksternal, jika tanpa perbuatan kesadaran ketujuh dari belakang, sebenarnya gejolak pikiran kita yang sesaat akan berlalu dengan cepat. Belum tentu akan menciptakan karma buruk. Namun saat pintu kesadaran keenam telah terbuka, kesadaran ketujuh tidak bisa mengendalikan diri dan mulai membuat perencanaan. Sehingga asal mulanya karma adalah perpaduan dari kesadaran ketujuh, keenam, dan kelima yang menciptakan banyak karma.
Banyak karma buruk yang diciptakan akhirnya menjadi bibit, namanya sebab. Sebab adalah bibit. Bibit ini menyimpan segala sebab. Disimpan kemana? Di kesadaran ke-8. Maka bibit karma semuanya berada di kesadaran ke-8. Semuanya adalah karma buruk. Perbuatan yang kita lakukan atau ciptakan sebelumnya, semuanya disimpan di kesadaran ke-8. Karma buruk semua tersimpan di dalam kesadaran ke-8. Bagaimana dengan yang baik atau sebab yang baik? Memang tidak mudah. Kita bisa mendapatkan kebijaksanaan, mendengar Buddha Dharma, yang kita dengar dengan telinga, yang kita lihat dengan mata. Sama, mereka semua akan masuk dari pintu 6 indera. Namun, kesadaran ke-7 itu sangat keras kepala. Sejak masa lalu, ia selalu sibuk merencanakan hal-hal yang tidak baik. Bagaimana cara mendapatkan sesuatu, dan bagaimana agar tidak kehilangan. Semua itu berasal dari pikiran jahat, sehingga tidak mampu menjaga 6 pintu indera dengan baik. Karena itu, ketika ajaran Dharma masuk, ia muncul dengan keraguan, muncul pikiran, benarkah demikian? Ketika ada keuntungan di depan mata, bila kita tidak berusaha merebutnya atau tidak mengambilnya, kita merasa rugi. Kita tidak dapat membangkitkan niat benar, yakni keyakinan bahwa sesuatu yang tidak benar jangan diambil. Karena niat itu tidak muncul, pikiran terus berputar di sekitar keuntungan. Namun setelah kita mendengar ajaran Buddha dan memahami Dharma, kita tahu bahwa kita harus membabarkan dan membagikan Dharma ini kepada orang lain. Bila Dharma benar-benar masuk ke dalam hati kita, maka secara alami kesadaran ke-7 itu akan mulai merencanakan hal baik. Bagaimana menggunakan Dharma untuk mengubah hati orang lain. Itulah niat baik dalam satu pikiran. Pikiran yang berupaya memutar roda hati manusia dengan kebaikan dan kebijaksanaan, atau dengan cara berdana, baik dalam persembahan dana materi yang berwujud atau persembahan Dharma tak berwujud. Jika manfaatnya ada di dalam hati kita, Dharma kita sendiri yang seharusnya mengubah ketidaktahuan kita. Kalau niat pikiran Dharma tidak cukup, berarti keyakinan kita tidak cukup. Keyakinan yang tidak cukup berarti adanya keraguan. Keraguan berasal dari kebodohan atau ketidaktahuan. Hanya karena satu pikiran bodoh, sebenarnya di dalam hati kita, segala sesuatu awalnya sangatlah sederhana. Kita menerima Dharma yang bermanfaat dan menyimpannya dalam kesadaran ke-8 kita, agar kita datang dan pergi dengan bebas leluasa. Bukankah ini sangat baik? Tetapi ini hanya berpikir. Saya telah menyebutkan ini sebelumnya. Niat datang dari pemikiran, mengapati semua rupa eksternal dan membedakannya. Hijau, merah, putih, hitam. Semua ini adalah jenis rupa. Tulisan Mandarin hati di bawah rupa atau fenomena adalah berpikir. 6 kesadaran kita menerima wujud eksternal. Berikutnya adalah kesadaran ke-7, pikiran. Aksara pikiran merupakan gabungan aksara, ladang di atas aksara hati. Maka jika tidak tekun tetapi malas, maka ladang batinnya akan ditumbuhi rumput ilalang dan membiarkannya terlantar. Seperti demikianlah. Maka kebodohan ini yang membuat kita tidak mampu menggarap ladang batin kita dengan baik, sehingga akan menampung banyak hal tidak baik. Maka dapat dikatakan, jika Dharma Buddha terserap ke dalam batin,
sebelum tersimpan dalam kesadaran kedelapan, sudah hilang karena adanya kebocoran. Karena ladang batin tidak tergarap dengan baik, maka saya mengatakan kepada kalian tentang merenungkan dalam keheningan. Batin kita harus senantiasa sangat tenang, harus bersungguh-sungguh melatih diri ke dalam ladang batin kita. Jika kondisi batin jernih dan murni, barulah kita dapat menggarap ladang batin sendiri. Maka kebodohan ini dikarenakan ladang batin terdalam diri kita tidak tergarap dengan baik. Dharma yang baik tidak terserap dalam batin kita. Hal yang buruk dilakukan sangat banyak. Segala sesuatu tak dapat dibawa serta, hanya karma yang terus mengikuti. Saudara sekalian, dari sinilah karma kita mulai bocor, terus bocor, banyak kerisauan, air yang jernih bocor keluar, kotoran tersangkut dan menumpuk, maka disebut jatuh ke dalam samsara, bertumimba lahir dalam 6 alam kehidupan. Jika demikian, kerisauan kita tak pernah berhenti. Kebiasaan buruk kita semakin bertambah dan melupakan segalanya. Maka, lupa pada tubuh Dharma, kehilangan jiwa kebijaksanaan. Tubuh Dharma saya, tubuh Dharma setiap orang yang setara dengan Buddha, bagaikan cermin yang bulat, jernih dan tanpa noda, kini telah menjadi buram. Karena itu, jiwa kebijaksanaan juga tidak berfungsi lagi. Akibatnya kita semua melupakan hakikat sejati diri kita sendiri, bahwa kita memiliki sifat dasar yang setara dengan Buddha, sehingga jiwa kebijaksanaan tidak berfungsi. Oleh karena itu disebut lupa pada tubuh Dharma, kehilangan jiwa kebijaksanaan, kehilangan pusaka penting, juga melukai dan merugikan para praktisi. Ini seperti harta karun kita sendiri telah dibawa pergi oleh pencuri dari dalam, sehingga kita kehilangan pusaka penting, pusaka sebenarnya. Batin kita telah kosong, dan akibatnya dapat melukai dan merugikan para praktisi. Kita harus melatih diri, dikarenakan pikiran bodoh yang mengganggu kita, menciptakan penderitaan, yang semuanya muncul dari hati kita sendiri. Karena itu, tidak ada siapapun yang menghalangi pelatihan diri kita. Yang menghalangi sesungguhnya adalah diri kita sendiri. Inilah yang disebut menyakiti diri sendiri. Kita sendiri yang melukai, kita yang merasakan kerugian. Hari ini telah berlalu, hidup kita berkurang bersamanya. Para hadirin sekalian, marilah kita membina batin dengan sungguh-sungguh, karena segala kerisauan dan ketidaktahuan, semuanya berawal dari satu pikiran yang terdelusi, sehingga dikatakan, ketidaktahuan muncul, segala bentuk kerisauan yang muncul. Kita menjalani hari demi hari dalam kerisauan yang terus muncul, padahal belajar Dharma yang sesungguhnya bukan sekedar menjelaskan kepada semua orang. Kita harus menyerap Dharma Buddha ke dalam hati. Dharma sudah menyerap ke dalam hati. Kita harus mempraktikannya dalam tindakan nyata. Namun kita tidak demikian. Kita selalu penuh kerisauan dan selalu terjadi dalam kehidupan kita. Batin mengembara tanpa henti. Batin kita tidak bisa diam, terus mengembara. Air yang mengalir ke dalam batin kita, seperti air yang dituangkan ke dalam batu keras, semuanya mengalir pergi. Sungguh sangat disayangkan. Inilah yang disebut kebocoran. Kebocoran itu tak lain adalah ketidaktahuan. Ketidaktahuan adalah pikiran kebodohan, sehingga dikatakan noda batin ini sama dengan kebocoran, laksana rumah yang bocor. Coba Anda perhatikan rumah yang rusak dan bocor. Jika isi dalam rumah tidak dibersihkan,
barang di dalamnya akan terkena dampak bocor. Coba Anda pikirkan, bukankah barang itu menjadi basah, kotor, dan rusak? Maka semua ini disebut sebagai kerisauan batin. Arahat adalah orang yang telah melenyapkan segala kebocoran. Tiada lagi kerisauan batin. Arahat tidak memiliki kerisauan batin lagi, karena sebab dan akibat telah sirna. Secara alami, beliau sudah sangat jelas mengenai sebab dan akibat. Mereka tidak menciptakan sebab. Secara alami, tidak akan ada buah apapun. Maka, kita seharusnya bersungguh hati. Sebab yang buruk, kondisinya jangan dipaksakan. Secara alami, buah yang buruk juga tidak akan muncul. Maka setiap saat, kita harus menjaga sebersih niat ini dengan baik. Orang bodoh menciptakan karma buruk dan membuka semua pintu kebocoran, jatuh ke dalam samsara, sehingga lupa pada tubuh dharma, kehilangan jiwa kebijaksanaan dan pusaka penting. Ini melukai dan merugikan para praktisi. Semuanya dikarenakan oleh noda dari ketidaktahuan. Kerisauan seperti ini muncul dan membuat batin tercecer tanpa henti. Kerisauan batin muncul dari dalam batin kita, dengan rupa yang muncul dari kondisi luar, berpadu dengan batin kita. Kita sering memunculkan pikiran. Kita seharusnya memasukkan dharma ke dalam hati. Kita seharusnya memasukkan dharma ke dalam batin kita, menggarapnya dengan sepenuh hati, menanamkan perenungan hening di dalam batin kita. Ini harus senantiasa harus bersungguh hati.